dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka para nabi, penyampai firman, kemudian diutus oleh Allah dengan membawa keterangan-keterangan berupa mukjizat dan ketetapan-ketetapan berupa kitab. Dan kemudian Allah turunkan az-zikr, Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat diskusi yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan. Mari kita simak diskusi lintas agama yang begitu menarik, berisi penuh literasi yang mengembangkan cakrawala berpikir kita, mencerahkan kolbu kita, menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah di dalam tugas kehidupan ini. Ayo diskusinya kita simak, yang dipimpin oleh Bang Juma, Bang Handi, dan Mujahid, apologet Islam lainnya. Yuk kita simak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Abang Juma. Iya, Masya Allah. Nah, inilah yang saya katakan bahwa saya akan terungkap. Yang tadi yang penjelasan saya bahwa apa yang ditemukan dalam Al-Quran itu akan terungkap dengan sendirinya. Subhanallah. Lagi-lagi yang menerangkan itu ilmu pengetahuan, Bang. Bang, saya mohon izin dan minta maaf nih, kan saya sedang, jujur saya sedang mempelajari Islam sekarang tuh kan. Saya pernah mempelajari Hindu, Buddha juga. Namun saya belum mau mempelajari Islam waktu itu karena ya pikiran saya Islam itu kekerasan lah seperti itu. Namun saya sekarang lagi mempelajari Islam dan saya mau minta maaf kalau saya itu sering masuk room Kristen dan mengaku Islam karena saya tahu ilmu tentang Kristen yang menurut saya tidak logika, dan saya sering mendebat dengan para pendeta. Jadi mohon maaf nih untuk sahabat-sahabat Muslim kalau saya sering mengaku Islam, dan semoga aja ada hidayah lah, dan saya juga masih belajar dan Tanda-tanda hidayah Islam. Begitu. Ya, silakan. Namun masih banyak juga sih, tapi saya mau mencari lagi tentang kebenaran lah. Tapi memeluk Islam itu nggak pernah jadi ulama, Ustadz dulu Bang. Itu sih dari saya. Iya. Sama ya orang sekolah kan SD dulu Bang. Iya. Cuman masih kalau misalkan persentase masih 45%-an lah. Soalnya saya bukan saya menjelekan agama lain ya, cuman saya kan sering melihat dari segi histori dan segi ketuhanan. Mohon maaf untuk agama lain, menurut saya tidak masuk logika lah kalau menurut saya pribadi ya. Mungkin keimanan mereka berbeda-beda. Nah, saya sekarang sedang mempelajari Islam dan saya belum sepenuhnya susah itu seperti itu. Masya Allah. Jadi proses menuju Islam ya memang harus lebih mengedepankan kemudian akal daripada doktrin, dogma ya. Iya. Karena saya tidak mau memeluk agama karena satu ikut-ikutan, kedua karena warisan. Saya ingin mendapatkan karena diri saya sendiri, makanya saya sekarang agnostik seperti itu, Bang. Iya. Kalau abang lahir dari keluarga mana Bang? Saya Kristen, Bang. Oke, lanjut, makasih. Ya mungkin segitu dulu Bang. Mungkin silakan lanjut dulu dengan yang lain. Saya juga akan mencari apa sih yang nanti mungkin saya bisa masuk room sini lagi dan bertanya lagi apabila saya tidak menemukan jawaban tentang Islam. Mungkin kalau yang tadi sudah terjawab, terima kasih, sangat lengkap, dan saya bisa membedakan gitu mana yang room yang gacor nggak jelas gitu ngejelasinnya. Bukan saya menjelekan, tapi emang itu fakta, itu dia menjelaskan tapi dengan adu mulut. Saya tidak suka, Pak. Saya paling tidak suka kalau seperti ini. Ada mungkin ya, semoga ada hidayahnya. Terima kasih. Tapi udah terjawab belum Bang soal Islam, agama kekerasan dan seterusnya? Karena kalau Abang belum menguasai itu,
saya bisa tunjukin datanya untuk membantah sama sekali pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu sih terbawa karena agama saya yang terdahulu. Mungkin saya sudah sedikit doktrin tentang ajaran-ajaran di gereja itu. Mau saya tunjukin faktanya kayak gimana, Bang? Boleh, silakan. Izin, Bang Zuma, boleh? Silakan. Bang Jibril bisa membesarkan diri sendiri ya? Alhamdulillah. Ya, oke. Lanjut. Kok gelap? Ini saya ambil dari independent.uk. Ini Times-nya London. Dia membahas violence more common in the Bible than the Quran. Text analysis reveal. Jadi ada text analisis membahas tiga kitab ini, Bang. Di sini dijelaskan bahwa dan penghancuran lebih sering dirujuk dalam perjanjian baru 2,8% dibandingkan dalam Al-Quran 2,1%. Namun perjanjian lama jelas memimpin lebih dari 2 kali lipat dari Al-Quran dalam penyebutan penghancuran dan 5,3%. Jadi 5,3% perjanjian lama, perjanjian baru 2,8%. 8,1% isi Biblos itu dan kehancuran. Sementara Islam itu nggak sampai seperempatnya. 2,1 itu dari teks ya. Abis itu di sini kita bisa lihat ada namanya buku Body Count. Di sini ada semua agama, anti, Buddhis, Christian, Indic, Islamic, Primal sama Cynic. Cynic itu Chinese. Nah, di buku ini ada semua data perang 2000 tahun terakhir. Kita bisa lihat perang apa, totalnya berapa. Jadi kalau kita baca nih, kita baca dikit aja. Eventnya, estimasi ke meninggalan, event type-nya sama agama pelaku. Ya. Di yang total di atas 10 juta, 2000 tahun terakhir ya. Kita lihat ya, pelakunya Christian, Islamic 1. Habis itu yang totalnya di bawah 2 juta, Christian, Islamic 1. Nah, kalau kita sum up 2000 tahun terakhir, di buku ini dijelaskan bahwa ini death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Si paling kasih ternyata korbannya paling tinggi dari semua agama. Dan yang dituduh teroro itu nggak sampai 1/5-nya. Itu baru perang. Kalau perang kan ngelawan. Kalau ini genocide. Genocide ini orangnya nggak ngelawan. Ini simply pembantaian. Nah, begitu kita lihat sum up-nya, si paling kasih nih 10 kalinya lebih banyak membantai daripada yang dituduh teroro. Nah, ini fakta ya. Ini nggak bisa. Ini bukan opini, bukan menurut saya, bukan. Ini faktanya. Jadi agama yang abang pikir teroro, kekerasan ini apa segala macam, justru korbannya paling sedikit dibanding si paling kasih. Ya bang ya. Namun Bang, Dinda Jibril, sorry Bang Happy. Ya, Ditampilkan lagi datanya dek, sekali lagi. Sekali lagi diperlihatkan data barusan. Dari awal. Oh, dari awal. Oke. Jadi di sini ada namanya body count. Soalnya banyak yang baru pakai ambil kacamata baca. Oke, siap. Ada yang berdiri cepat dari kursinya untuk melihat, memperhatikan betul-betul. Ada yang tadinya baring-baring langsung duduk untuk menyaksikan ini. Serius katanya. Ya udah, diulang. linknya Jadi apa, di sini- Bang? Sekalian saya cari juga. Kalau nama bukunya Body Count yang ngeluarin University of Louisville, universitas di Louisville di US. Louisville tulisannya. Body count ini dia melihat perang atau korban perang itu dari semua ajaran, anti-theist, Buddhist, Christian, Indic ini India, Nepal, Islamic, Middle Eastern, Primal, Indigenous ini yang kesukuan, Cynic ini Chinese. Nah, mereka mencatat
semua perang yang terdaftar 2000 tahun terakhir dari tahun jebot sampai tahun 2008. Nah, di sini ada eventnya, ada total estimate kematiannya, jenisnya, sama agama pelaku. Ya. Di sini dari yang plus 10 juta, korbannya di atas 10 juta, habis itu di atas 500.000, di atas 250.000 dan seterusnya. Ini kita baca yang paling gede aja. Dari agamanya ya, Christian, Islamic. Habis itu yang korbannya 2 juta, Christian, Islamic. Nah, begitu di sum up dari semua perang ini, death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai 2008. Christian 177.941.750.000 perkiraannya. Sementara Islamic yang paling kecil dibandingin mungkin Buddha, ya, karena dia nggak sebanyak Islam juga. Tapi tetap hampir berapa? 4 kali lipatnya, 5 kali lipatnya, 4 lah. Abis itu perang berarti ada yang lawan, orang berlawanan. Nah, kalau ini genocide, ini pembantaian, ini yang dibunuh nggak ngelawan. Di sini kita langsung ke summary-nya kayak tadi. Si paling kasih, ini Islam 3.900.000. Si paling kasih itu hampir 9 kalinya, hampir 10 kalinya. Nah, kalau di pie chart-nya, pembantaian 2000 tahun terakhir, justru yang dituduh teror yang paling kecil. Si paling kasih justru ini kalau pemilihan presiden udah satu putaran ini. Jadi narasi Islam itu agama ini itu ya sekarang simpelnya gini aja bang. Di mana satu negara di 2000 tahun atau sepanjang sejarah di mana negara yang mayoritasnya Islam melakukan invasi. Bisa nggak bang sebutin satu aja? Kalau yang terjadi di Timur Tengah, yang Oman sama Itu sesama, bukan melakukan invasi kayak penjajahan. Itu sesama, itu perang internal, nggak ada masalah itu. Invasi bang, invasi. ya, Nggak ada ya? nggak ada sih. Yes. Dari situ aja kan faktanya udah jelas kan. Namun bang, ada paham Islam yang menurut saya yang seperti bom Bali itu masih ada. Islam yang radikal. Sekarang gini bang. Abang tahu nggak total Katolik di dunia ini ada berapa? Kurang tahu tuh bang. Ada 1,4 miliar. Ya. Abang tahu nggak Protestan totalnya ada berapa? Populasinya 800 juta. Islam, abang tahu nggak populasinya ada berapa? Berapa tuh? 1,9 miliar. Jadi kalau Katolik dan Protestan dipisah, Islam itu lebih mayoritas daripada kalian semua. Tapi abang percaya nggak kalau semua Islam menerapkan yang abang pikir kami ini bom Bali dan segala macam, kira-kira dunia ini masih ada nggak bang dengan 1,9 miliar yang berpikir seperti itu? Iya sudah hancur sih, cuman maksud saya. Jadi gini bang, kita nggak bisa, gitu. Ya iya itu ini poinnya, ini poin saya. Abang nggak bisa menjudge 1,9 miliar Muslim oleh kejadian 1-2 dari yang kurang dari 1% yang punya pemahaman seperti itu. Itu sama aja saya melihat kalau Kristen itu penjajah, Kristen itu invasi, setiap 5 tahun pasti ada perang dan seterusnya. Saya nggak bisa menjudge agama abang dari yang 1% itu bang. Paham nggak? Yeah. Dan bom Bali itu udah hampir 14 tahun yang lalu bang. Jadi kayak lebih banyak anggota ekstremis Kristen di Amerika yang ngebom rumah sakit adopsi karena rumah sakit aborsi. Itu abang tahu nggak? Kristen ngebom rumah sakit adopsi aborsi karena mereka nggak suka aborsi.
Tahu nggak? Yang paling parah sih ya menurut saya yang Tanzania itu yang menembak orang-orang Muslim di masjid. Terlalu jauh deh, Gitu. nilai di YouTube ya. Ya sudah, Gitu. jadi kita nggak bisa ngejudge satu agama berdasarkan kurang yang dari 1% itu kan bang? Iya benar. Ya sudah. Namun begini berarti ya bang, Ya. Islam pun Bang Jibril di itu di apa namanya bahasanya takutnya kena ini Bang Jibril kena Iya, ampun. Afwan. Bahasanya Tidak, diperhalus diksinya. berarti tidak membenarkan Kami mengecam bang. mengecam. Begitu kejadian yang di Bali itu, umat Islamnya sendiri mengkecam. Oke. Kami sendiri membenci. Kenapa bang? Karena kalau kami membunuh satu orang yang tidak bersalah, itu sama aja kami membunuh seluruh umat manusia, dan itu ada di Al-Quran. Siap. Nggak boleh. Silakan disambung Bang Zuma. Kalau saya perhatikan Bang Happy ini kok sepertinya pandai berbahasa tapi masih kerdil dalam berpikir. Kalau memandang seseorang itu dinisbahkan kepada agamanya, nggak boleh kayak begitu. Itu namanya pikiran kerdil. Bukan gitu bang, itu kan saya terdoktrin dari ajaran saya terdahulu. Jadi kan saya mempelajari Islam ini di akhir karena saya terdoktrin bahwa ajaran Islam seperti itu. Jadi saya Doktrin dan media. Buddha, Dan media. Ya, bukannya saya kerdil, namun saya kan dari kecil agamanya yang sebelah itu. Iya, abang pakai kacamata Seperti kuda. itu. Paham. Iya, jadi bukannya saya kerdil seperti itu. Dan juga harus saya sampaikan bahwa memang ada tindakan seperti itu bukan karena oknum, tapi karena agamanya memang. Ada. Coba baca Ulangan 20, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13. Memang ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Lah kalau orang tidak mau jadi muridmu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk yang percaya, baptis yang tidak percaya akan dihukum. Nah kalau tidak mau dibaptis, nah solusinya yaitu tadi. Makanya Rusuli Lubis melakukan cara apapun kemudian untuk mengkristenkan orang. Makanya orang-orang yang mengaku murtadin masih menggunakan kopiah, masih menggunakan baju koko untuk kemana-mana, menggunakan istilah Al-Quran untuk kemana-mana untuk melakukan penjajahan secara akidah. Jadi memang ada agama yang oknumnya ini adalah cerminan dari agamanya. Seperti itu. Ya, Silakan dilanjut. ya saya juga izin ya kalau misalkan saya masuk ke room Kristen dan bilang saya Muslim, mohon maaf karena saya ingin mempertanyakan apa yang menurut saya salah tapi sama mereka. Saya protes Bang, lain kali nggak boleh begitu. Oh nggak boleh. Berarti nggak boleh saya kalau ditanya. Tadinya Ya, saya ingin. pakai aja bendera baju Anda saja gitu. Gak usah Saya kan malu. agnostik bang. Iya, pakai itu aja nggak apa-apa. Ya, Tapi itu menarik tuh bang, yang Bang Zuma bilang. Itu memang bisa dilihat dari ajarannya. Itu datanya begitu loh bang. Datanya itu menyatakan seperti itu loh. Iya, saya hanya melihat adanya ketulusan dari saudara kita ini untuk belajar Islam. Jadi esok hari ketika saudara belum bersyahadat lalu kemudian masuk ke kaum Kristen, katakan saja agnostik, tetapi saya berasal dari Kristen, tetapi saya lebih cenderung ke Islam daripada ke Kristen. Tidak apa-apa, sampaikan aja kayak begitu Ya, oh ya. kepada orang Makasih, di Bang. kaum Kristen. Iya. Tidak apa-apa, supaya nanti ketika sahabat ini ditanya tentang Islam, ya ada pertanggungjawaban. Ya memang saya belum Islam, tapi saya sedang belajar tentang Islam. Dan Islam saya lihat lebih rasional, lebih manusiawi daripada agama saya sebelumnya. Bilang aja kayak gitu. Tidak apa-apa. Yaudah, saya pamit ya. Terima kasih ya semuanya atas terus jawaban-jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau mereka kecewa Anda meninggalkan Kristen, ya suruh jelasin dong bahwa ya konsep ketuhanannya bagaimana sih, perpuluhannya gimana sih. Ya kalau mereka menjelaskan dengan baik, ya silakan kembali ke Kristen, nggak apa-apa. Siap. Aman kok bagi gitu ya. Ya nggak mungkin lah orang kalau sudah ragu di Kristen tidak akan kembali di Kristen. Happy jangan kemana-mana. Karena otak yang diserang ini adalah otak yang diserang. Kalau otak itu kemudian sudah menggapai tempat kedudukannya sebagai kodrat tertinggi dalam kemanusiaan, maka otak ini akan bekerja dengan sendirinya
bahwasanya apa yang tadinya dikatakan hitam akan tetap hitam, kecuali muncul rasa kemunafikan di situ. Jadi kalau ada orang yang sudah menemukan kebenaran Islam dan menemukan kesalahan di agama sebelumnya, tetapi masih memilih agamanya, berarti di situ ada muncul kemunafikan. Tapi yang saya lihat selama ini teman-teman yang agnostik itu menghabiskan waktu untuk belajar hingga sampai kepada titik mu'allaf. Alhamdulillah justru mereka itu nanti Islamnya kuat. Saya rasa begitu, Bang. Gini Bang Juma, pertanyaan dari Bang Andi tadi malam itu, masa ada kitab suci direvisi? Maka saya coba membuka sebuah tabir yang mungkin kita bukan lupa ya, tetapi sebagai manusia untuk mencari hal yang benar itu memang kewajiban kita. Tuhan Sang Pencipta itu menurunkan Nabi dan Rasulnya hingga sampai 2500 bertahap, sampai akhirnya ada kejadian. Kalau di Alkitab ini ada air bah, Nabi Nuh, semuanya hilang. Nah, saya bicara ke Bang Andi, berarti ada sistem yang dibangun oleh Sang Pencipta yang renew untuk mencapai ke titik sebenarnya. Jadi mungkin begitu juga kitab-kitab ini, apalagi yang menulis adalah manusia. Saya berbicara ini di kitab saya ya, karena dicetak manusia, ada kesalahan tulis segala macam. Ini bisa saya tolerir itu. Jadi materinya kira-kira tanggapan Bang Juma tentang bagaimana Sang Pencipta menurunkan messengernya agar memberi ilmu kepada umat manusia untuk mempercayai yang halik itu. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan abang kita ini ya, di dalam Al-Quran seperti yang sering saya sampaikan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka para nabi, penyampai firman, kemudian diutus oleh Allah dengan membawa keterangan-keterangan berupa mukjizat dan ketetapan-ketetapan berupa kitab. Dan kemudian Allah turunkan az-zikr, Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah, cakupan misinya itu luas dan ruang waktu yang digunakan kemudian lebih lama, hingga pengajarannya harus sampai kepada titik penghujung kehidupan di atas muka bumi. Berbeda dengan ajaran para nabi, Nabi Musa hanya pada masanya dan kaumnya, kemudian Nabi Isa hanya pada masanya dan kaumnya. Tapi baginda Rasul Muhammad SAW, ajarannya kemudian, apa yang diturunkan kemudian kepadanya itu merupakan sesuatu kaidah yang harus sampai kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Nah, itulah yang diterima oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga kitab yang diterima oleh Rasulullah itu mendapatkan sertifikat spesial dari Allah, di mana Allah yang mewahyukan, Allah juga yang menjaga Al-Quran ini. Sehingga tak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa kemudian memalingkan Al-Quran dari aslinya. Sehingga 1400 tahun sudah Al-Quran masih terjaga. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kita rindu ingin melihat kitabnya Nabi Musa, kita rindu ingin melihat kitabnya Nabi Isa, tapi tak pernah lagi kita akan pernah bisa lihat itu. Tetapi kalau kitabnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, siapapun bisa melihat. Masih ada tertoreh kemudian di tengah-tengah kita. Nah, saya kira seperti itu, Bang.
Silakan. Siap Bang Juma. Yang saya pertanyakan tadi proses Bang. Jadi ini mohon maaf. Kalaulah kesempurnaan dari awal itu ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, itu hak prerogatif Yang Maha Kuasa. Tapi kenapa ada dari mulai Adam, terus nabi-nabi berikutnya, sampai di Nabi Nuh, sampai air bah semuanya dimusnahkan. Hanya Nabi Nuh yang disuruh diperintahkan untuk membangun bahtera. Karena Sang Maha Pencipta akan memusnahkan mereka yang dajjal tersebut, yang mereka menyembah berhala. Sudah tidak bisa diatur, intinya seperti itu. Nah, korelasinya dengan adanya, kenapa ada kitab suci seperti Alkitab, ada revisi yang tadinya saya tahu waktu kecil itu adalah bahasa di Bible, itu adalah Jehovah Debata kalau di Sumatera Utara, terus tiba-tiba sekarang ada Allah Bapa. Kan ini yang menjadi gimmick yang membuat seolah-olah ada pencomotan. Nah, yang saya mau tanya tadi, apakah Sang Pencipta itu membangun sebuah sistem ini juga dia ada renew gitu loh Bang Juma, akhirnya sampai ke titik yang Nabi Isa dan Rasul Nabi Muhammad itu. Kalaupun kesempurnaan diinginkan oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa tersebut yang kita sebut Allah itu, dari awal bisa saja tidak akan ada terjadi begitu banyak polemik itu. Bang Juma menanggapi sampai 2500 itu sampai ke titik ini, maksud saya berarti ada tahapan Sang Pencipta itu membentuk manusia yang kita dianggap sempurna ini menjadi benar-benar percaya dan turut tunduk kepada Yang Maha Kuasa itu. Begitu Bang Juma. Terima kasih. Iya. Kalau saudara mencermati apa yang sampaikan tadi, bahwasanya ketika Allah menurunkan wahyu atau berupa ketetapan kitab-kitab kepada para nabi, di situ tidak ada jaminan kemudian untuk menjaga keutuhan apa yang menjadi ketetapan Allah selayaknya Al-Quran. Kenapa demikian? Satu, ketika kemudian kitab datang kepada Nabi Musa, kitab itu cakupannya kemudian peruntukannya hanya kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Merusaknya pun, daya rusaknya pun kemudian ketika ada pembangkang di antara mereka itu kecil. Karena memang cakupan daripada hukum Taurat itu hanya meliputi Bani Yakub, dalam hal ini Bani Israel. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel, seperti misalnya mereka membangkang Tegar Tengku dan seterusnya, ya bisa jadi mereka merusak kitab yang datang kepada mereka, karena Allah tidak menjamin kepada mereka kemudian bahwa akulah yang menjaga kitab Tauratku itu, aku juga yang akan melestarikannya. Begitu juga kitab yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak ada jaminan Allah. Ketika kemudian Al-Quran ini datang dengan seperangkat aturan yang ada di dalamnya, Allah menjaga. Sekuat apapun kemudian umat baginda Rasulullah Muhammad SAW ingin merusak Al-Quran, atau orang di luar daripada Islam ingin merusak Al-Quran, tidak akan pernah bisa, karena itu sudah dijamin oleh yang menciptakan, dijamin oleh yang mewahyukan. Sedangkan yang terjadi kemudian, informasi yang muncul belakangan, Al-Quran menguraikan, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah mereka yang buta huruf ini, celakalah mereka yang hanya menduga-duga dan hanya berangan-angan ini. Mereka menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini adalah dari Allah, padahal itu adalah buat tangan mereka sendiri. Inilah yang dimaksud, bahwa ketika dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai ahli kitab yang tadinya memegang Taurat,
yang tadinya memegang Zabur, yang tadinya memegang Injil. Saatnya sekarang kalian menuju kepada keselamatan dengan mengikuti utusanku, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan membawa pedoman Al-Quranul Karim. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga pedoman atau kitab-kitab terdahulu tidak bisa lagi dijadikan sebagai acuan di dalam beragama. Hubungan kita kepada Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa lagi kita pakai kitab-kitab itu. Kenapa? Karena sudah tercemar. Tak ada lagi kemudian yang asli, yang ori dari pembawanya, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Isa dan juga Nabi Daud. Tapi kalau Al-Quran, Nabi Muhammad kemudian boleh meninggalkan dunia ini, tetapi kitab yang dibawa, yang dinusulkan kemudian oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nahl ayat 102, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ketika kitab ini diwahyukan kemudian, tak ada kekuatan di atas muka bumi ini meskipun seluruh manusia berkumpul untuk merubah Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Karena terjaga. Dan itu sudah pernah dicoba. Sudah pernah kemudian manusia membuat Al-Quran palsu untuk menggugurkan kebenaran Al-Quran yang asli. Tapi ketahuan tidak bisa kemudian membandingi Al-Quranul Karim. Nah inilah yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwasanya Al-Quran ini terjaga oleh karena Al-Quran satu-satunya kitab yang akan menghantar anak keturunan Adam sampai kiamat. Bagiku di padang gurun. Jadi Musa juga udah disuruh ke Mekah. Nah ini berarti berapa? 3000 tahun sebelum Masehi. Ya. Ini dari Bible Hub ya. Bukan dari keislaman. Silakan Abang. Iya, Masya Allah. Nah inilah yang saya katakan bahwa saya akan terungkap. Yang tadi yang penjelasan saya bahwa apa yang ditemukan dalam Al-Quran itu akan terungkap dengan sendirinya. Subhanallah. Lagi-lagi yang menerangkan itu ilmu pengetahuan, Bang. Saya mohon izin dan minta maaf nih, kan saya sedang, jujur saya sedang mempelajari Islam sekarang tuh kan. Saya pernah mempelajari Hindu, Buddha juga. Namun saya belum mau mempelajari Islam waktu itu karena ya pikiran saya Islam itu kekerasan lah seperti itu. Namun saya sekarang lagi mempelajari Islam dan saya mau minta maaf kalau saya itu sering masuk room Kristen dan mengaku Islam karena saya tahu ilmu tentang Kristen yang menurut saya tidak logika, dan saya sering mendebat dengan para pendeta. Jadi mohon maaf nih untuk sahabat-sahabat Muslim kalau saya sering mengaku Islam, dan semoga aja ada hidayah lah, dan saya juga masih belajar dan Tanda-tanda hidayah Islam. Begitu. Ya, silakan. Namun masih banyak juga sih, tapi saya mau mencari lagi tentang kebenaran lah. Tapi memeluk Islam itu nggak pernah jadi ulama, Ustadz dulu Bang. Itu sih dari saya. Iya. Sama ya orang sekolah kan SD dulu Bang. Iya. Cuman masih kalau misalkan persentase masih 45%-an lah. Soalnya saya bukan saya menjelekan agama lain ya, cuman saya kan sering melihat dari segi histori dan segi ketuhanan. Mohon maaf untuk agama lain, menurut saya tidak masuk logika lah kalau menurut saya pribadi ya. Mungkin keimanan mereka berbeda-beda. Nah, saya sekarang sedang mempelajari Islam dan saya belum sepenuhnya susah itu seperti itu. Masya Allah. Jadi proses menuju Islam ya memang harus lebih mengedepankan kemudian akal daripada doktrin, dogma ya.
Karena saya tidak mau memeluk agama karena satu ikut-ikutan, kedua karena warisan. Saya ingin mendapatkan karena diri saya sendiri, makanya saya sekarang agnostik seperti itu, Bang. Iya. Kalau abang lahir dari keluarga mana, Bang? Saya Kristen, Bang. Oke, lanjut, makasih. Ya mungkin segitu dulu, Bang. Mungkin silakan lanjut dulu dengan yang lain. Saya juga akan mencari apa sih yang nanti mungkin saya bisa masuk room sini lagi dan bertanya lagi apabila saya tidak menemukan jawaban tentang Islam. Mungkin kalau yang tadi sudah terjawab, terima kasih, sangat lengkap, dan saya bisa membedakan gitu mana yang room yang gacor, nggak jelas gitu ngejelasinnya. Bukan saya menjelekan, tapi emang itu fakta. Itu dia menjelaskan, tapi dengan adu mulut saya tidak suka, Pak. Saya paling tidak suka kalau seperti ini. Ada mungkin ya, semoga ada hidayahnya. Terima kasih. Tapi udah terjawab belum Bang soal Islam, agama kekerasan dan seterusnya? Karena kalau Abang belum menguasai itu, saya bisa tunjukin datanya untuk membantah sama sekali pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu sih terbawa karena agama saya yang terdahulu. Mungkin saya sudah sedikit terdoktrin tentang ajaran-ajaran di gereja itu. Mau saya tunjukin faktanya kayak gimana, Bang? Boleh, silakan. Izin, Bang Zuma, boleh? Silakan. Bang Jibril bisa membesarkan diri sendiri ya? Alhamdulillah. Ya, oke. Lanjut. Kok gelap? Ini saya ambil dari independent.uk. Ini Times-nya London. Dia membahas violence more common in the Bible than the Quran. Text analysis reveal. Jadi ada text analisis membahas tiga kitab ini, Bang. Di sini dijelaskan bahwa dan penghancuran lebih sering dirujuk dalam Perjanjian Baru 2,8% dibandingkan dalam Al-Quran 2,1%. Namun Perjanjian Lama jelas memimpin lebih dari 2 kali lipat dari Al-Quran dalam penyebutan penghancuran dan 5,3%. Jadi 5,3% Perjanjian Lama, Perjanjian Baru 2,8%. 8,1% isi Biblos itu dan kehancuran. Sementara Islam itu nggak sampai seperempatnya. 2,1 itu dari teks ya. Habis itu di sini kita bisa lihat ada namanya buku Body Count. Di sini ada semua agama, anti, Buddhis, Christian, Indic, Islamic, Primal sama Cynic. Cynic itu Chinese. Nah, di buku ini ada semua data perang 2000 tahun terakhir. Kita bisa lihat perang apa, totalnya berapa. Jadi kalau kita baca nih, kita baca dikit aja. Eventnya, estimasi ke meninggalan, event type-nya sama agama pelaku. Ya. Di yang total di atas 10 juta, 2000 tahun terakhir ya. Kita lihat ya pelakunya. Christian, Islamic 1. Habis itu yang totalnya di bawah 2 juta, Christian, Islamic 1. Nah, kalau kita sum up 2000 tahun terakhir, di buku ini dijelaskan bahwa ini death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Si paling kasih ternyata korbannya paling tinggi dari semua agama. Dan yang dituduh teroro itu nggak sampai 1/5-nya. Itu baru perang. Kalau perang kan ngelawan. Kalau ini genocide. Genocide ini orangnya nggak ngelawan. Ini simply pembantaian. Nah, begitu kita lihat sum up-nya, si paling kasih nih 10 kalinya lebih banyak naik daripada yang dituduh teroro. Nah, ini fakta ya. Ini nggak bisa. Ini bukan opini, bukan menurut saya, bukan. Ini faktanya. Jadi agama yang abang pikir teroro, kekerasan ini apa segala macam, justru korbannya paling sedikit dibanding si paling kasih. Ya Bang ya. Namun
mohon bang, mohon. Dinda Jibril, sorry Bang Happy. Ya, Ditampilkan lagi datanya, Dek, sekali lagi. Sekali lagi diperlihatkan dana barusan. Dari awal. Oh, dari awal. Oke. Jadi di sini ada namanya body count. Soalnya banyak yang baru pakai ambil kacamata baca. Oke, siap. Ada yang berdiri cepat dari kursinya untuk melihat, memperhatikan betul-betul. Ada yang apa tadinya ya, Bang? baring-baring langsung duduk untuk menyaksikan ini. Serius katanya. Ya udah, diulang. Linknya Jadi apa di ya, sini- Bang? Sekalian saya cari juga. Kalau Nama bukunya Body Count yang ngeluarin University of Louisville, Universitas di Louisville di US, Louisville tulisannya. Body count ini dia melihat perang atau korban perang itu dari semua ajaran, anti-theist, Buddhist, Christian, Indic ini India, Nepal, Islamic, Middle Eastern, Primal Indigenous ini yang kesukuan, Scenic ini Chinese. Nah, mereka mencatat semua perang yang terdaftar 2000 tahun terakhir dari tahun Jebot sampai tahun 2008. Nah, di sini ada eventnya, ada total estimate kematiannya, jenisnya, sama agama pelaku. Ya. Di sini dari yang plus 10 juta, korbannya di atas 10 juta, habis itu di atas 500.000, di atas 250.000 dan seterusnya. Ini kita baca yang paling gede aja. Dari agamanya ya. Christian, Islamic. Habis itu yang korbannya 2 juta, Christian, Islamic. Nah, begitu di sum up dari semua perang ini, death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai 2008. Christian 177.941.750.000 perkiraannya. Sementara Islamic yang paling kecil dibandingin mungkin Buddha, ya, karena dia nggak sebanyak Islam juga. Tapi tetap hampir berapa? 4 kali lipatnya, 5 kali lipatnya, 4 lah. Abis itu perang berarti ada yang lawan, orang berlawanan. Nah, kalau ini genocide, ini pembantaian, ini yang dibunuh nggak ngelawan. Di sini kita langsung ke summary-nya kayak tadi. Si paling kasih, ini Islam 3.900.000. Si paling kasih itu hampir 9 kalinya, hampir 10 kalinya. Nah, kalau di pie chart-nya, pembantaian 2000 tahun terakhir, justru yang dituduh teror yang paling kecil. Si paling kasih justru ini kalau pemilihan presiden udah satu putaran ini. Jadi narasi Islam itu agama ini itu ya sekarang simpelnya gini aja bang. Di mana satu negara di 2000 tahun atau sepanjang sejarah di mana negara yang mayoritasnya Islam melakukan invasi. Bisa nggak bang sebutin satu aja? Kalau yang terjadi di Timur Tengah, yang Oman sama Itu sesama, bukan melakukan invasi kayak penjajahan. Itu sesama, itu perang internal, nggak ada masalah itu. Invasi bang, invasi. ya, Nggak ada ya? nggak ada sih. Yes. Dari situ aja kan faktanya udah jelas kan. Namun bang, ada paham Islam yang menurut saya yang seperti bom Bali itu masih ada. Islam yang radikal. Sekarang gini bang. Abang tahu nggak total Katolik di dunia ini ada berapa? Kurang tahu tuh bang. Ada 1,4 miliar. Ya. Abang tahu nggak Protestan totalnya ada berapa? Populasinya 800 juta. Islam, abang tahu nggak populasinya ada berapa? Berapa tuh? 1,9 miliar. Jadi kalau Katolik dan Protestan dipisah, Islam itu lebih mayoritas daripada kalian semua. Tapi
Abang percaya nggak kalau semua Islam menerapkan yang abang pikir kami ini bom Bali dan segala macam, kira-kira dunia ini masih ada nggak bang dengan 1,9 miliar yang berpikir seperti itu? Ya sudah hancur sih, cuman maksud saya apakah Jadi gini masih bang, ada paham kita nggak seperti itu, bisa, gitu? ya iya ini poinnya, ini poin saya. Abang nggak bisa menjudge 1,9 miliar Muslim oleh kejadian 1-2 dari yang kurang dari 1% yang punya pemahaman seperti itu. Itu sama aja saya melihat kalau Kristen itu penjajah, Kristen itu invasi, setiap 5 tahun pasti ada perang dan seterusnya. Saya nggak bisa menjudge agama abang dari yang 1% itu bang. Yeah. Paham nggak? Yeah. Dan bom Bali itu udah hampir 14 tahun yang lalu bang. Jadi kayak Berarti lebih banyak anggota ekstremis Kristen di Amerika yang ngebom rumah sakit adopsi karena rumah sakit aborsi. Itu abang tahu nggak? Kristen ngebom rumah sakit adopsi aborsi karena mereka nggak suka aborsi. Tahu nggak? yang paling parah sih ya menurut saya yang Tanzania itu yang menembak orang-orang Muslim di masjid. Terlalu jauh deh, Gitu. nilai di YouTube ya. Ya sudah, Gitu. jadi kita nggak bisa ngejudge satu agama berdasarkan kurang yang dari 1% itu kan bang? Iya benar. Ya sudah. Namun begini berarti ya bang, Ya. Islam pun Bang Jibril di apa namanya bahasanya takutnya kena ini Bang Jibril kena Iya, ampun. Afwan. Bahasa Tidak, diperhalus diksinya. berarti tidak membenarkan Kami mengecam bang. mengecam. Begitu kejadian yang di Bali itu, umat Islamnya sendiri mengkecam. Oke. Kami sendiri membenci. Kenapa bang? Karena kalau kami membunuh satu orang yang tidak bersalah itu sama aja kami membunuh seluruh umat manusia dan itu ada di Al-Quran. Siap. Nggak boleh. Silakan disambung Bang Zuma. Kalau saya perhatikan Bang Happy ini kok sepertinya pandai berbahasa tapi masih kerdil dalam berpikir. Kalau memandang seseorang itu dinisbahkan kepada agamanya, nggak boleh kayak begitu. Itu namanya pikiran kerdil. Bukan gitu bang, itu kan saya terdoktrin dari ajaran saya terdahulu. Jadi kan saya mempelajari Islam ini di akhir karena saya terdoktrin bahwa ajaran Islam seperti itu. Jadi saya doktrin dan media. Buddha, Dan media. Ya, bukannya saya kerdil, namun saya kan dari kecil agamanya yang sebelah itu. Iya, abang pakai kacamata Seperti kuda. itu. Paham. Iya, jadi bukannya saya kerdil seperti itu. Dan juga harus saya sampaikan bahwa memang ada tindakan seperti itu bukan karena oknum tapi karena agamanya memang. Ada. Coba baca Ulangan 20 nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13. Memang ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Lah kalau orang tidak mau jadi muridmu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk yang percaya, baptis yang tidak percaya akan dihukum. Nah kalau tidak mau dibaptis, nah solusinya yaitu tadi. Makanya Rusuli Lubis melakukan cara apapun kemudian untuk mengkristenkan orang. Makanya orang-orang yang mengaku murtadin masih menggunakan kopiah, masih menggunakan baju koko untuk kemana-mana, menggunakan istilah Al-Quran untuk kemana-mana untuk melakukan penjajahan secara akidah. Jadi memang ada agama yang oknumnya ini adalah cerminan dari agamanya. Seperti itu. Ya, Silakan dilanjut. ya saya juga izin ya kalau misalkan saya masuk ke room Kristen dan bilang saya Muslim, mohon maaf karena saya ingin mempertanyakan apa yang menurut saya salah tapi sama mereka. Saya protes Bang, lain kali nggak boleh begitu. Oh nggak boleh. Berarti nggak boleh saya kalau ditanya. Tadinya Ya, saya ingin. pakai aja bendera baju Anda saja gitu. Tahu sama Saya kan malu. agnostik bang. Iya, pakai itu aja nggak apa-apa. Ya, Tapi itu menarik tuh bang, yang Bang Zuma bilang. Itu memang bisa dilihat dari ajarannya. Itu datanya begitu loh bang. Datanya itu menyatakan seperti itu loh. Iya, saya hanya melihat adanya ketulusan dari saudara kita ini untuk belajar Islam. Jadi esok hari ketika saudara belum bersyahadat kemudian lalu kemudian masuk ke kaum Kristen,
katakan saja agnostik, tetapi saya berasal dari Kristen, tetapi saya lebih cenderung ke Islam daripada ke Kristen. Tidak apa-apa, sampaikan aja kayak begitu Ya, oh ya, kepada terima orang kasih di Bang. kaum Kristen. Iya, tidak apa-apa. Supaya nanti ketika sahabat ini ditanya tentang Islam, ya ada pertanggungjawaban. Ya memang saya belum Islam, tapi saya sedang belajar tentang Islam. Dan Islam saya lihat lebih rasional, lebih manusiawi daripada agama saya sebelumnya. Bilang aja kayak gitu, Bang. Tidak apa-apa. Yaudah, saya pamit ya. Terima kasih ya semuanya atas terus jawaban-jawabannya. Makasih. Terima kasih. Kalau mereka kecewa Anda meninggalkan Kristen, ya suruh jelasin dong bahwa ya konsep ketuhanannya bagaimana sih, perpuluhannya gimana sih. Ya kalau mereka menjelaskan dengan baik, ya silakan kembali ke Kristen, nggak apa-apa. Siap. Aman kok bagi-bagi deh ya. Ya nggak mungkin lah orang kalau sudah ragu di Kristen tak akan kembali ke Kristen. Kalau happy jangan kemana-mana. Karena otak yang diserang ini adalah otak yang diserang. Kalau otak itu kemudian sudah menggapai tempat kedudukannya sebagai kodrat tertinggi dalam kemanusiaan, maka otak ini akan bekerja dengan sendirinya, bahwasanya apa yang tadinya dikatakan hitam akan tetap hitam, kecuali muncul rasa kemunafikan di situ. Jadi kalau ada orang yang sudah menemukan kebenaran Islam dan menemukan kesalahan di agama sebelumnya, tetapi masih memilih agamanya, berarti di situ ada muncul kemunafikan. Tapi yang saya lihat selama ini teman-teman yang agnostik itu menghabiskan waktu untuk belajar hingga sampai kepada titik mu'allaf. Alhamdulillah justru mereka itu nanti Islamnya kuat. Saya rasa begitu, Bang. Demikian diskusi ini saya sajikan. Semoga bermanfaat, menambah literasi kita dalam menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dan menginspiratif untuk tetap berada di dalam kebaikan, bertakoruban ilallah dalam pengabdian di dalam kehidupan ini, dan diskusi ini menghasilkan nilai, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat diskusiku atas channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Dan sampai berjumpa kembali di diskusi lintas agama selanjutnya. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.